Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang Jum'ah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, Allah memberikan segala nikmat kepada kita sekalian. Segala puji bagi Allah yang sempurna dengan seluruh nama dan sifat-sifatnya dan perbuatannya. Kita memuji Allah bukan karena sekedar Allah memberikan nikmat kepada kita, tapi Allah tetap terpuji dengan seluruh kesempurnaannya. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu kita hanya layak untuk memuji Allah, tidak melupakannya. Kita hanya layak untuk bersyukur kepada Allah, tidak mengkufurinya. Kita hanya boleh untuk beribadah, tidak mengingkarinya. Maka dari itu kita selalu berusaha untuk terus bersyukur atas segala karunia dan nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi orang yang mengerti tentang ibadah, nikmat yang paling besar untuk menjadi hamba Allah Ta'ala yang sejati, yang hakiki, menjadi pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang tidaklah datang kecuali manusia wajib mengikutinya. Siapapun dia, dimanapun berada, tidak boleh menyelisih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan Nabi yang sebelumnya, bisa jadi hanya untuk sebagian kalangan, sebagian umat, tapi tidak untuk seluruh manusia. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka untuk seluruh manusia. Maka hari ini jika ada orang yang merasa tidak perlu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dialah orang yang hakikat orang yang rugi. Hakikat orang yang rugi adalah orang yang tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang takut rugi, terutama dalam berjual beli, dalam berdagang, dalam berbisnis, tidak mau rugi, takut rugi. Makanya mereka kemudian mengasuransikan barang-barang mereka, bahkan badan mereka, demi menghindari kerugian. Banyak orang yang takut kerugian di dunia ini, tapi sayang sekali sedikit sekali orang yang takut kerugian di akhirat nanti. Padahal sejatinya kerugian yang hakiki adalah kerugian di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad, "Innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah." Sungguhnya orang-orang yang rugi itu adalah orang yang merugikan dirinya sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Ketahuilah, itulah dia kerugian yang nyata. Banyak manusia mengira kerugian hakiki adalah kerugian di dunia saja. Walaupun dia beriman terhadap akhirat, tidak merasa atau tidak mengerti dan tidak mau tahu sebagiannya dengan adanya kerugian di akhirat, dan itulah kerugian yang hakiki. Karena kerugian di dunia bisa jadi adalah keuntungan. Kerugian berupa materi, kerugian berupa penyakit yang ada pada badan, kerugian dalam berbisnis, kerugian karena direndahkan oleh orang lain, kerugian karena kalah dalam persaingan di dunia. Maka itu bisa jadi merupakan keuntungan di akhirat. Karena setiap musibah adalah menggugurkan dosa. Setiap musibah hakikatnya mengurangi dosa-dosa kita, dan itulah hakikat keberuntungan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, maka kita harus bisa melihat kerugian dengan kacamata Islam, kacamata agama, agar kita tidak tertipu dengan kerugian palsu. Kita takut dengan kerugian dunia, tapi tidak takut dengan kerugian akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah, "Wal asri," demi waktu asar. "Innal insana lafi khusrin," sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Jadi Allah menggambarkan manusia semuanya tanpa kecuali, karena al-insan di situ adalah seluruh manusia dalam kerugian. Kerugian seperti sebuah wadah dan kita semua ada di dalamnya. Itulah hakikat kehidupan kita. Semua kita dalam kerugian. Lihat, apakah rugi dalam bisnis? Apakah rugi materi? Apakah rugi karena kekurangan dunia? Ternyata tidak. Makanya Allah kemudian melanjutkan ayatnya, "Illal ladzina amanu," kecuali orang-orang yang beriman.
itulah yang lepas dari kerugian dengan syarat pertama, orang yang beriman. Syarat yang kedua, wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Wa tawasau bil haqqi, yang ketiga berdakwah, mengajarkan kebenaran, saling berwasiat dalam ketaatan. Wa tawasau bil haqq, kemudian yang keempat saling menasehati dalam kesabaran. Wa tawasau bis sabr, saling berwasiat dalam kesabaran. Maka inilah orang yang keluar dari kerugian. Berarti orang yang keluar dari kerugian adalah orang yang tidak rugi di akhirat, bukan tidak rugi di dunia. Orang yang beriman, bisa jadi orang yang beriman ini adalah orang yang miskin, orang yang bangkrut, orang yang tidak memiliki apa-apa di mata manusia, tapi dia beriman, itulah orang yang keluar dari kerugian. Sebaliknya, orang yang kaya raya tapi tidak punya iman, itulah hakikat orang yang rugi. Orang yang paling rugi adalah orang yang tidak memiliki iman. Karena apa? Karena dia hidup di dunia walaupun bergelimang dengan kekayaan, kedudukan, popularitas dan lain sebagainya, maka sejatinya setelah masuk ke kampung akhirat, di alam kubur sudah mulai penderitaan demi penderitaan yang tidak ada akhirnya, abadi selama-lamanya sampai neraka. Wal'iyadzubillah. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, jangan tertipu dengan kerugian dunia. Marilah kita lihat kembali rugi yang hakiki, yaitu rugi di akhirat, ketika seorang tidak berhasil memiliki iman, ketika seseorang tidak berhasil memiliki amal soleh, ketika orang tidak mau mengajarkan kebaikan kepada orang lain, ketika seorang tidak bersabar dalam menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla, itulah hakikat kerugian. Kemudian Rasulullah SAW juga berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina, ya Allah, jangan engkau jadikan musibah kami menimpa agama kami. Nabi berdoa begitu, seakan-akan ya Allah, enggak apa-apa musibahnya menimpa dunia kami, yang penting jangan menimpa agama kami. Yang penting jangan menimpa agama kami. Bagaimana itu musibah yang menimpa agama? Musibah yang menimpa agama adalah dosa. Ketika kita melakukan dosa, itu artinya kita mendapatkan musibah agama. Karena dosa akan menjadi petaka di akhirat. Agama itu identik dengan akhirat. Siapa yang gagal dalam beragama, dia gagal di akhirat. Siapa yang sukses beragama, dia sukses di dunia dan di akhirat. Maka perhatikan baik-baik, apakah kita lebih takut dengan kerugian dunia daripada kerugian akhirat? Apakah kita berdoa, ya Allah selamatkan aku di dunia, kemudian gak ingin selamat di akhirat? Tentu kita yang beriman ingin lebih selamat di akhirat. Karena sekali lagi, musibah dunia hanyalah mengurangi dosa-dosa. Sebagian orang menjadi sadar dan bertobat gara-gara musibah. Sebagian orang lebih tawadu dan bersyukur gara-gara musibah. Sebagian orang menjadi lebih semangat beribadah gara-gara musibah. Maka musibah itu bukanlah bencana bagi orang yang beriman. Bahkan tambahan pahala ketika dia barengi dengan sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang bersabar yang pahala mereka diberikan tanpa batas. Itulah pahala besar karena musibah. Jadi musibah itu bisa mengangkat derajat di sisi Allah Ta'ala. Apalagi ditambah dengan ridho. Ridho itu lebih dari sekedar sabar. Kalau sabar dia menahan diri dari berkeluh kesah. Kalau ridho dia merasakan musibah itu sama dengan nikmat. Dan itu tingkat yang lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi daripada ridho adalah syukur. Dia ditimpa musibah malah mengatakan alhamdulillah ya Allah, kalau bukan karena musibah ini aku menjadi orang sombong. Kalau bukan karena musibah ini aku menjadi orang yang lalai. Kalau bukan karena musibah ini aku belum kembali kepadamu ya Allah. Aku masih lontang-lantung mencari dunia. Aku masih kesana kemari mengurusi dunia yang fana dan hina, tidak kembali kepadamu ya Allah. Maka musibah ini adalah nikmat sejatinya bagi orang yang memahami. Kaum muslimin azan ya Allah wa iyyakum. Maka begitulah Rasulullah mengajarkan pada kita. Kita berdoa jangan sampai musibah menimpa agama kita. Segala dosa itu musibah yang menimpa agama kita. Fitnah di dunia, ujian dunia, itu adalah dua perkara, yaitu subuhat dan syahwat. Ini semuanya adalah perkara yang merusak agama kita. Fitnah dunia mungkin terjadi peperangan, mungkin terjadi berbagai malapetaka dan bencana. Itu tidak seberapa ketika kita masih bisa mempertahankan iman. Tapi ketika
fitnah berupa syubhat dan syahwat yang itu langsung menembus ke dalam hati dan menyakiti iman kita, maka itulah hakikat kerugian yang paling besar. Maka waspada dan hati-hati dari segala yang merusak hati, yang merusak iman kita. Kemudian orang yang rugi dan benar-benar rugi, selain dia berbuat dosa, kemudian dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita berbuat dosa, dan itu pasti, karena kullu bani Adam khata', setiap anak Adam adalah banyak bersalah. Wa khairul khata'ina tawwabun, tapi orang yang banyak salah itu ada yang baik. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang ahli bertaubat. Maka masih ada kesempatan untuk menjadi orang baik walaupun sudah berbuat salah. Jangan berputus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Maka bertobatlah. Sebagaimana bapak kita semuanya Adam alaihissalam bersama ibu kita Hawa, ketika dilarang oleh Allah untuk makan buah yang terlarang di surga, malah memakannya atas bisikan iblis laknatullah. Akhirnya gara-gara memakan itu Allah hukum keduanya, dilemparkan di dunia ini saat ini sebagai penjara, sebagai hukuman. Namun keduanya kemudian bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Keduanya berkata, Rabbana dzalamna anfusana, wahai Rabb kami telah mendolimi diri kami. Fa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau engkau tidak mengampuni kami dan tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Keduanya tidak mau menjadi orang rugi. Maka Allah kabulkan doanya. Allah maafkan dia. Kesalahan yang terlalu dimaafkan, tapi hukuman tetap berlaku. Maka Adam alaihissalam bersama keturunannya diuji oleh Allah di dunia ini. Siapa yang bisa mentaati aturan Allah, dialah yang bisa kembali lagi ke surga. Adapun yang tidak mau taat kepada Allah, tidak bersyukur atas nikmat Allah, dialah orang-orang yang benar-benar rugi. Jadi rugi hakiki adalah orang yang berdosa kemudian tidak diampuni Allah. Orang yang rugi hakiki adalah orang yang berbuat kesalahan kemudian tidak bertaubat. Orang yang rugi hakiki adalah orang-orang yang berani melanggar aturan Allah kemudian tidak merasa bersalah dan tidak mohon kepada Allah kasih sayangnya, kemudian merasa angkuh, kemudian merasa tidak butuh kepada Allah wal iyadu billah. Itulah hakikat kerugian. Kemudian berikutnya, orang yang rugi hakiki adalah orang yang dia beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah tentu menguntungkan sebenarnya. Tapi ada orang yang beribadah kepada Allah dengan berbagai amal-amal akhirat, amal-amal yang semestinya ditunggu pahalanya di akhirat, tapi dia ingin pahalanya di dunia. Tapi dia ingin disegerakan pahalanya di dunia, dan ini sangat berbahaya. Banyak orang yang melakukan amal ingin pahala di dunia. Ini hakikat kerugian. Makanya Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa minan nas, di antara manusia, may ya'budullaha ala harfin, ada yang beribadah kepada Allah di ujung tanduk, dalam bahaya. Bagaimana cirinya? Fa in asabahu khairun itma'anna bih, kalau diberi kebaikan oleh Allah dia tenang dengan ibadahnya. Tapi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi, tapi kalau ditimpa musibah, dia rajin ibadah tapi malah dapat musibah, inqalaba ala wajhi, maka dia kembali berbalik arah, murtad. Dia tadinya beribadah tapi makin miskin. Dia beribadah tapi penyakitan. Dia beribadah tapi dijauhi manusia. Dia tidak tahan dengan itu. Akhirnya berbalik arah. Kalau begitu lebih baik tidak usah beribadah. Naudzubillah min dzalik. Inilah orang yang imannya dalam tepi jurang, di tepi jurang. Iman yang dalam rawan bahaya di ujung tanduk. Ini di antara manusia ada yang seperti itu, kata Allah. Mereka itulah orang yang khasirat dunia wal akhirah, orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Dia beribadah untuk mendapatkan dunia, dia beribadah untuk mendapatkan keuntungan duniawi semata, tapi ternyata di dunia pun tetap dalam keadaan rugi, dan apalagi di akhirat tidak mendapatkan kecuali siksa. Na'udzubillah min dzalik. Dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang nyata. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Berikutnya, orang yang rugi adalah orang yang dia terluput dari ibadah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tafutuhu salatul asri, barang siapa yang terluput dari salat asar, faka'annama wutira ahluhu wa maluhu, maka seakan-akan dia kehilangan harta dan keluarganya. Jadi orang yang terluput dari salat asar seperti orang yang kehilangan harta dan keluarganya. Siapa yang mau kehilangan harta dan keluarga? Siapa yang kalau dia hidup kemudian mau rumahnya terbakar habis? Tidak ada yang mau orang kehilangan harta. Tapi orang yang meninggalkan salat asar, itulah orang yang kehilangan harta. Nah, itulah kerugian hakiki. Kerugian hakiki orang yang meninggalkan salat. Dan ini masih banyak di antara manusia, meninggalkan salat gara-gara mengejar harta, meninggalkan salat gara-gara anak, gara-gara berbagai kesibukan yang tidak penting, sampai terlambat dari salat, lama-lama meninggalkan salat. Makanya Allah mengingatkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, jangan sampai melalaikan kalian harta-harta kalian dan anak-anak kalian dari berzikir kepada Allah. Berzikir maksudnya beribadah. Jangan sampai melalaikan kalian dari beribadah kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan itu, dialah orang yang dalam kerugian. Semoga kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang selamat dari segala kerugian dunia maupun akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalamu ala ibadihi alladhina astafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya orang yang bertakwa orang yang mendapatkan kemenangan. Sementara orang yang tidak bertakwa itulah orang yang mendapatkan kerugian. Kerugian yang tidak bisa diganti lagi ketika orang sudah mati. Maka Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Bangkrut ini adalah orang yang ruginya sudah kelewat. Rugi akhirnya bangkrut. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Kata sahabat, orang yang bangkrut di antara kami adalah man la dirhama wala dinar wala mata'. Orang yang enggak punya dinar, dirham dan juga tidak punya harta benda sudah habis, itulah bangkrut. Kata Rasul, al-muflis, orang yang bangkrut hakiki, man ya'ti yaumal qiyamah bi salatihi wa siyamihi wa shadaqatihi wa amalihi shalih. Orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala salatnya, saumnya, sedekahnya dan seluruh amal solehnya. Lihat, ini orang yang ahli ibadah nih. Datang hari kiamat membawa seluruh pahalanya. Tapi waqad syatama hada, tapi dia pernah mencaci maki ini. Wa daraba hada, memukul orang ini. Wa akhadha mala hada, mengambil hartanya ini. Wa safaka dama hada, dan menumpahkan darahnya ini. Intinya suka mendolimi orang lain, mengambil harta orang lain, menyakiti kehormatan orang lain, dan seterusnya. Maka akhirnya apa? Diambil dari pahalanya untuk membayar orang-orang yang terdolimi. Sampai kemudian habis kebaikannya, habis pahalanya, sementara orang yang terdolimi belum terpenuhi semuanya, masih ada yang angkat tangan, kami belum dibayar. Maka akhirnya diambil dari dosa orang yang terdolimi, ditimpakan kepadanya, dan akhirnya dia pun masuk ke dalam neraka padahal ahli ibadah. Itulah kerugian yang hakiki. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang-orang yang benar-benar bertakwa. Orang yang benar-benar bertakwa adalah orang yang melaksanakan perintah Allah, seluruh perintahnya sesuai kemampuan, dan meninggalkan larangannya, seluruh larangan. Maka tidak pilih-pilih dalam meninggalkan larangan. Apapun yang Allah larang, apapun yang Allah benci, wajib untuk kita tinggalkan kalau kita ingin masuk ke dalam surga Allah Ta'ala, masuk dalam kebahagiaan dan bebas dari segala kerugian. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lana dunubana wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin
wa adilla syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimissalah.